Menurut Ferry, selain menjadi motor penggerak ekonomi, nantinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bakal menjadi motor program swasembada energi. Akan dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya atau surya panel, yang solar panel. Usai melakukan serah terima jabatan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan agar langsung tancap gas melakukan langkah percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Ferry, selain menjadi motor penggerak ekonomi, nantinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bakal menjadi motor program swasembada energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya alias PLTS atau solar panel. Untuk tahap awal, pihaknya akan berfokus pada operasionalisasi Kopdes Merah Putih yang sudah diresmikan Presiden Prabowo. Mulai dari gerai, toko, apotik, klinik, gudang logistik, hingga usaha simpan pinjam. Kegiatan ini juga nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan yang ada di masing-masing desa. Bahwa Koperasi Desa nanti juga akan dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya atau surya panel, yang solar panel yang akan nanti juga bisa menjadikan desa-desa menjadi swasembada energi. Dan tetapi itu tahap berikutnya. Tapi yang sekarang kami akan berfokus kepada 6 kegiatan, jadi gerai toko, apotik desa, klinik desa, kemudian gudang, logistik, dan kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, indeks keyakinan konsumen pada Agustus 2025 tercatat sebesar 117,2 atau turun dari bulan sebelumnya. Ya, indeks keyakinan konsumen Agustus 2025 merupakan yang terendah dalam setahun terakhir. Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional terus menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun. Hasil survei konsumen Bank Indonesia pada Agustus 2025 mencatat indeks keyakinan konsumen sebesar 117,2 turun dari posisi Juli 2025 yang tercatat di 118,1. Secara tahunan, indeks keyakinan konsumen Agustus 2025 merupakan yang terendah dalam setahun terakhir. Lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang masih berada di level 124,40. Meski menurun, BI menegaskan keyakinan konsumen masih berada di zona optimis. BI mencatat terjaganya keyakinan konsumen ditopang oleh indeks ekspektasi konsumen dan indeks kondisi ekonomi saat ini. Indeks ekspektasi konsumen berada di level 129,2, relatif stabil dari Juli di angka 129,6. Sementara indeks kondisi ekonomi tercatat di 105,1, turun dari bulan sebelumnya di angka 106,6. Jakarta, Tim Liputan, ADX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti kondisi perekonomian global yang masih menimbulkan dampak terhadap perekonomian domestik. Purbaya menyebut perang dagang, konflik geopolitik, serta ancaman keamanan global menjadi pemicu ketidakpastian global. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti kondisi perekonomian global yang masih menimbulkan dampak terhadap perekonomian domestik. Ketidakpastian global terutama dipengaruhi oleh perang dagang, konflik geopolitik, serta ancaman keamanan global. Fragmentasi dan proteksionisme global juga dinilai mengganggu rantai pasok, yang pada akhirnya memicu volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap suku bunga, dan nilai tukar. Meski demikian, Purbaya menilai sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi pertumbuhan ekonomi, meskipun menghadapi tarif tinggi dari Amerika Serikat. Aktivitas perdagangan dan produksi juga tetap berjalan setelah kebijakan tarif diumumkan pada April lalu. Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang mampu bertahan menghadapi tekanan global tersebut. Meskipun tarif tinggi dari Amerika Serikat diberlakukan terhadap berbagai negara, sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat ketika kebijakan tarif diumumkan pada bulan April, aktivitas perdagangan dan produksi tetap berlanjut. Indonesia dari sisi perekonomian domestik juga menunjukkan adanya resiliensi terhadap tekanan ketidakpastian global, berada di kelompok negara-negara yang resilient. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari dinamika eksternal tersebut. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 tercatat sebesar 5,12%. Capaian tersebut lebih tinggi dari kuartal pertama sebesar 4,87%.
Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Indo. DPR menekankan pentingnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa segera melakukan konsolidasi internal di tubuh kementerian. Langkah ini dinilai krusial agar strategi fiskal termasuk upaya menekan rasio utang terhadap PDB dapat dijalankan efektif sejak awal masa kepemimpinan. Menurut anggota Komisi 11 DPR RI Kamrul Samad, DPR memahami kebutuhan Kementerian Keuangan untuk melakukan konsolidasi internal. Karena Kementerian Keuangan memiliki infrastruktur organisasi yang luas. Meski begitu, konsolidasi tersebut diharapkan segera tuntas. Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya fungsi trilateral dalam perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN bersama Bappenas. Usulan dari kementerian dan lembaga dinilai perlu dipersiapkan matang untuk menghadapi tahun 2027 agar prinsip spending better benar-benar terwujud. Dan ini alangkah baiknya jika di awal-awal kepemimpinan Bapak ini bisa mengumumkan skenario ini kepada publik, sehingga ke depannya kita memiliki kesempatan yang sama untuk terus memikirkan dalam rangka mengurangi rasio utang. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mendorong percepatan penyelesaian RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ya, Menteri Ketenagakerjaan mengatakan RUU PPRT adalah amanat dari Presiden Prabowo Subianto, mengingat jumlah PRT saat ini ada 4,2 juta. Dengan jumlah sebanyak itu, para pekerja harus memiliki jaminan dan kepastian hukum yang adil dari pemberi kerja. Para pekerja juga harus memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja. Melalui RUU PPRT, maka pemerintah bisa terlibat jika sewaktu-waktu terjadi konflik. Menaker menegaskan saat ini pihaknya melalui balai-balai kerja sudah memiliki program BLK atau Balai Latihan Kerja yang jumlahnya mencapai ratusan dan tersebar di berbagai wilayah. Jumlah PRT di Indonesia itu sampai 4,2 juta. Ya, ini data yang kami terima. Next. Ya. Sehingga ini juga menjadi concern dari Pak Presiden sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian rancangan undang-undang yang kemudian ini sudah menjadi prolegnas di tahun 2025 dan kemudian kita bisa. Anggota Badan Legislasi DPR RI Habib Syarif Muhammad mengatakan menilai pengesahan RUU PPRT merupakan manifestasi konkret kewajiban negara menebus dosa besar pengabaian hak-hak kelompok pekerja yang selama ini terpinggirkan dan kurang mendapat perlindungan memadai. Menurutnya, rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga akan menjadi manifestasi dalam penegakan amanat moral dan konstitusional untuk menegakkan keadilan sosial. Dia menjelaskan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal tersebut harus dibaca sebagai satu kesatuan utuh yang bukan hanya soal menyediakan lapangan kerja, melainkan juga memastikan terlindunginya hak-hak pekerja secara penuh. Undang ini akan menjadi penebus dosa negara dan pemerintah yang sementara ini sangat abai. Kehadirannya sangat ditunggu. Saya memberikan istilah undang-undang ini undang-undang yang memanusiakan manusia. Sementara ini pekerja rumah tangga hanya kenal wajibnya, tetapi tidak pernah mengenal haknya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk ditunda.